Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai set instruksi. Perkenalkan, nama saya Diana Aulia Putri. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan ada pula rekan saya yaitu Ihsan Ibrahim, Saiful Ilham, dan Naufal. Yang pertama yaitu karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin, machine instruction, atau instruksi komputer, computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut sebagai set instruction atau instruction set. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruction. Yang pertama yaitu operation code atau OP code. Kedua, search operand reference. Yang ketiga, result operand reference. Dan next instruction reference. Search dan result operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Yang pertama, main atau virtual memory. Lalu, CPU register. Dan yang terakhir, I/O device. Format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Berikut adalah merupakan salah satu gambaran dari format instruksi. Dan ini adalah format dari instruksi. Selanjutnya yaitu instruction types. Yang pertama data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data storage yaitu memory instruction. Program flow control, test and branch instruction. Data movement atau I/O yaitu I/O instruction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Ibrahim. Jenis-jenis operand. Ada 4 jenis. Yang pertama address, yang kedua number, di dalamnya ada integer or fixed point, floating point, decimal, BCD. Yang ketiga characters, ICC, EE, and EBCD, EG. Yang keempat adalah logical data. Jumlah alamat atau number of address. Apa itu number of address? Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksi. Jumlah alamat atau number of address maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. Yang pertama ada 3 alamat, yang kedua 2 alamat, ketiga 1 alamat, dan yang keempat adalah 0 alamat. Number of address 3 alamat. Yang pertama adalah operand 1, operand 2 result, A sama dengan B plus atau tambah C, maybe opor, next instruction, not comment, membutuhkan sangat banyak word untuk menyelesaikan. Yang kedua, number of address 2 alamat, one address double S, operand and result, A sama dengan A tambah B, reduce leg of instruction, request some extra work, temporary strike to hold some result. Number of address 1 alamat yaitu infinite second address, usual register atau accelerometer, common of relay machines. Number of address 0 alamat atau 0 alamat ataupun 0 alamat. Yang pertama, all address implicit, uses attack,
easy plus A, easy plus B, easy add, easy pop C sama dengan A tambah B. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan, yaitu ada 4. Yang pertama 0 address instruction, 1 address instruction, N address instruction, and M tambah N address instruction. Mode pengalamatan. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode juga diterapkan pada set instruksi di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opkode dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Selanjutnya adalah jenis-jenis addressing mode: immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, stack. Selanjutnya adalah immediate. Pengalaman immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Selanjutnya adalah direct addressing, merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Selanjutnya adalah indirect. Indirect sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mouse ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal 8052 byte. Register. Model pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 16 general purpose. Register indirect, metode pengalamatan tidak langsung, mirip dengan metode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register. Selanjutnya, displacement adalah addressing yang menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah file alamat, sedikitnya sebuah file yang eksplisit. Stack. Stack adalah merupakan blok lokasi yang terbalik. Butir ditambahkan ke puncak stack sehingga dapat setiap blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. 2 elemen teratas stack dapat berada dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ketiga elemen stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam register memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Ini adalah tabel pengalamatan. Baik, selanjutnya tipe-tipe operasi. Tipe-tipe operasi ada 7. Yang pertama data transfer, yang kedua arithmetic, yang ketiga logical, yang keempat conversion, yang kelima input output, yang keenam system control, dan yang ketujuh yaitu transfer of control. Baik, kita bahas yang pertama. Tipe-tipe operasi yang pertama yaitu data transfer atau transfer data. Transfer data yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Transfer data juga menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengalamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data diantaranya yaitu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, maka menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat virtual ke alamat aktual, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Nah, operasi set instruksi untuk transfer data yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama ada move. Move ini berfungsi untuk memindahkan word atau blok dari sumber tujuan. Yang kedua yaitu ada store yang berfungsi untuk memindahkan word dari prosesor ke memori.
Yang ketiga itu ada load yang berfungsi untuk memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, yaitu berfungsi untuk menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset yang berfungsi untuk memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, yaitu berfungsi untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh ada push yang berfungsi untuk memindahkan word dari sumber paling atas stack push ya ini. Dan yang selanjutnya ada pop. Pop ini berfungsi untuk memindahkan word dari bagian atas sumber. Baik, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe operasi aritmetik. Operasi aritmetik yang tersedia yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Aritmetik ini masuk ke dalam jenis signal integer. Operasi yang tersedia dalam bentuk floating point maupun fixed point. Operasi lainnya ada increment, ada decrement, dan negate. Baik, selanjutnya itu tipe-tipe operasi logikal. Tindakan CPU yang dilakukan logika ini sama dengan aritmetik. Operasi set instruksi untuk operasi logikal diantaranya yaitu menyediakan operasi boolean seperti AND, OR, NOT. Ada test juga yang berfungsi untuk menguji kondisi tertentu. Ada shift yang berfungsi untuk operan menggeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan fantasta pada ujung bit. Dan yang terakhir yaitu ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Nah, ini merupakan gambar dari logikal. Nah, ada proses-prosesnya juga. Ada yang pertama ada logika right shift, ada logika left shift, ada arithmetic right shift, ada arithmetic right shift, ada right rotate, ada left rotate. Yang selanjutnya yaitu tipe operasi conversion. Conversion ini yaitu instruksi yang mengubah format data. Contohnya binary ke desimal dan pengubahan kode 8 bit menjadi kode lain. Nah, untuk set instruksi yang digunakan konversi ini ada dua. Yang pertama translate yang berfungsi untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Dan yang kedua yaitu ada convert. Convert ini berfungsi untuk mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu tipe operasi input-output. Tipe operasi ini menggunakan instruksi yang spesifik, digunakan untuk proses instruksi pemindahan data, dan input-output ini digunakan untuk control may be done by a separate controller atau DMA. Operasi yang digunakan oleh set instruksi input-output yang pertama yaitu ada input. Input yang berfungsi untuk memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuan. Yang kedua yaitu ada output yang berfungsi untuk memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Yang selanjutnya ada start input-output yang berfungsi untuk memindahkan instruksi ke proses mengawali operasi. Dan yang terakhir dari set instruksi input-output yaitu ada test input-output, yaitu berfungsi untuk memindahkan informasi dari sistem. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe operasi sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini merupakan instruksi khusus yang hanya bisa dieksekusi di saat prosesor dalam keadaan khusus. Contohnya, CPU membutuhkan specific state untuk yang pertama ring 0 in 8038 bit,
dan yang kedua itu kernel mode. Sistem kontrol ini digunakan pada operating system yang berfungsi untuk membaca atau mengubah register kontrol. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe operasi transfer of control. Nah, instruksi ini dilakukan oleh instruksi itu sendiri, seperti percabangan. Contohnya, nilai X bercabang jika hasilnya adalah 0. Skip, lompat, seperti increment and skip 0, atau ESZ register 1, dan ADDA. Dan yang selanjutnya yaitu subroutine call. Nah, subroutine call ini yaitu merupakan program modular yang merupakan bagian program komputer yang lebih besar. Subroutine call ini berguna jika potongan program akan digunakan berulang kali. Mekanisme ini melibatkan dua instruksi besar. Yang pertama yaitu instruksi pemanggilan yang bercabang ke subroutine, dan yang kedua yaitu instruksi kembali yang mengembalikan program ke program pemanggilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.